Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Saudara harus tanamkan ini kalau mau hidup bahagia dan sukses. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Dampak mendengarkan omongan orang lain atau terlalu mendengarkan omongan orang lain. Yang pertama adalah hidupmu jadi mengikuti standar mereka. Bayangkan kalau kita mengikuti standar mereka, standar orang lain. Saudara, jangan. Kita kalau saya sebagai pendeta, saya akan mendengarkan yang pertama itu adalah apa kata Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua, saya akan mendengarkan orang-orang yang mengasihi saya, yang tulus mengasihi saya, yang menginginkan kemajuan saya, yang sama di depan saya dan di belakang saya. Jadi saya mendengarkan orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak bermuka dua. Jadi saudara, jangan mau mendengarkan omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu banyak salahnya. Karena 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Jadi manusia itu terbatas melihat hatimu. Dia salah sangka banyak. Wajar salah sangka. Orang dia gak tahu motivasimu. Dia gak tahu isi hatimu. Dia hanya lihat-lihat luar. Kemudian kepo-kepo menghakimi. Menggosipin, memfitnah. Bahkan lebih banyak orang itu suka melihat kejatuhanmu, kelemahanmu, kekuranganmu, dosamu, kegagalanmu. Supaya bahan gosip. Maka lihat di mana-mana gosip. Ngopi-ngopi bisa gosip. Ketemu arisan bisa gosip. Ibadah pun kadang-kadang gosip. Habis ibadah bisa gosip. Hal-hal begini banyak sekarang. Makanya Mazmur 1 ayat 1 dikatakan jangan duduk dengan pencemooh. Jangan duduk dengan penggosip supaya engkau tidak jadi penggosip. Yang kedua, dampak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Yang kedua, enggak bisa bahagia karena kamu merasa tertekan. Karena nanti kalau ada penolakan dari orang lain, maka penilaian orang lain negatif padamu, kebahagiaanmu hilang. Jadi jangan pernah letakkan kebahagiaanmu apa kata orang. Saya tidak pernah meletakkan kebahagiaanku lagi apa kata orang. Orang puji saya, puji Tuhan. Orang gak puji saya, puji Tuhan. Orang katakan saya ini bagus, puji Tuhan. Orang katakan saya jelek, puji Tuhan. EGP emang gue pikirin. Saya tidak hidup apa kata orang. Saya hidup apa kata Tuhan. Saya hidup dengan kebenaran firman Allah. Yang mengevaluasi saya adalah orang-orang yang tulus mengasihi saya. Saudara, hilang kebahagiaanmu. Engkau akan stres. Apalagi kalau sudah bermain sosial media, ada netizen yang akan menyerangmu. Kayak saya ini sudah sosial medianya udah kemana-mana. Ada yang memuji, ada yang menyerang. Ada yang mengangkat, ada yang menjatuhkan. EGP, jalan terus. Sepanjang yang kulakukan tidak menyalahi firman, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kehidupan mereka, saya go ahead. Kerjakan terus. Yang penting kita hidup dalam kebenaran, motivasi yang benar. Cara yang benar. Yang ketiga, dampak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Kamu capek sendiri karena menuruti kata-kata orang lain. Kamu akan capek sendiri. Orang akan berkata samamu, wah kamu terlalu berlebih-lebihan. Nanti ada yang berkata, oh kamu kurangi dong. Terlalu kurang percaya diri. Ada orang bilang kamu terlalu percaya diri. Ada orang bilang sama kamu kurang percaya diri. Entah apa aja lah banyak pendapat orang. Atau ada orang berkata, kata-kata yang negatif akan tentang engkau. Engkau akan capek kalau mendengarkan pendapat orang semua tentang dirimu. Udahlah. Biarlah orang-orang tulus yang mengasihimu itu yang kau dengarkan. Cukup itu aja. Beberapa orang tapi itu lebih valid, lebih baik. Jangan terlalu mau mendengarkan apa kata-kata orang yang tidak mengasihimu sungguh-sungguh. Yang keempat, dampak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Hidupmu akan terasa kosong karena tidak mengikuti kata hati. Jadi saudara mau mengikuti apa kata orang, tapi kata hatimu tidak. Harusnya passion kita harus dimulai dari apa yang ada di hati kita. Karena Tuhan memberikan sesuatu di hatimu untuk apa yang kau kerjakan. Di hati saya ada keinginan ditaruhkan Tuhan menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya sekolah teologi. Dan saya jadi pendeta, jadi gembala jemaat. Kata-kata orang macam, wah dia jadi pendeta mungkin karena praktek dokternya sudah tutup, sudah tumpur. Padahal saya punya pasien banyak waktu itu. Sampai sekarang pun masih ada klinik tapi saya tidak lagi kerjakan.
Karena itu bukan panggilan saya saat ini panggilan saya sebagai pendeta hamba Tuhan. Kata-kata orang akan banyak. Kalau saya berkhotbah tentang pernikahan, kata-kata orang nanti akan berkata pernikahannya kayak mana. Saya berkhotbah mendidik anak, anaknya bagaimana. Saya berkhotbah tentang keuangan, keuangannya bagaimana. Ya udah, saya kalau hidup apa kata orang yang belum tahu betul hidup saya, mereka coba-coba kepo. Ini perhatikan penyakit zaman sekarang ini, ya penduduk plus 62 yang terlalu kepo, ingin tahu urusan orang lain. Dan saya berharap engkau tidak mau kepo dengan urusan orang lain. Jangan urus yang enggak urusan kita. Jangan urus urusan orang lain. Nggak usah ceritakan atau bahas urusan orang lain. Diri kita sendiri aja bahas. Sehingga waktu kita enggak terbuang sia-sia. Saudara, hidupmu akan terasa kosong karena tidak mengikuti kata hatimu. Jadi apa kata hatimu, apa yang Tuhan taruh di hatimu, itu yang kau kerjakan. Nah yang kelima, dampak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Kamu jadi haus pengakuan. Jadi sikit-sikit saudara, apapun yang kau kerjakan maunya ada pujian. Kalau di sosial media banyak like. Seperti saya enggak. Kalau orang like puji Tuhan, enggak like puji Tuhan. Saya tidak berubah. Walaupun sekarang followersnya semakin banyak, saya tidak berubah. Saya tidak hidup dengan pengakuan orang. Saya hidup dengan perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. So, my friend, jangan terlalu mau mendengar omongan orang lain.